Bab 986. Ini adalah sebuah jebakan. Baik, anggota keluarga Valkyrie semuanya mengangguk setuju. Adele dan Jacob mendukung mereka ke tempat tidur di kamar tidur, lalu berjalan keluar, mengeluarkan ponsel dan menghubungi dokter terkenal untuk merawat mereka. Dan Recha mengeluarkan Redbat, lalu menelannya, kemudian menggunakan jarum eksodia untuk mengeluarkan racun. Setelah 10 menit, Reka akhirnya memuntahkan darah. Raut wajahnya terlihat jauh lebih baik. Dia bangkit, meregangkan pinggangnya dengan nyaman, dan tenaganya sudah pulih kembali. Tetapi, masih terasa sedikit pusing, perkiraan kasarnya, setidaknya butuh waktu 1 jam untuk kembali ke kondisi pulih sepenuhnya. Recha menarik napas dalam-dalam. Monster tua ini, penggunaan metode progerianya benar-benar luar biasa. Jika bukan karena aku sebelumnya menggunakan jarum penyambung nyawa, takutnya sudah sejak lama terkena triknya. Sekarang sebaliknya, dunia luar harusnya tahu bahwa aku terkena progeria dan menjadi manusia lumpuh. Pembunuh yang bersembunyi di kegelapan tidak akan lagi takut padaku, dan bahkan akan muncul untuk membunuh orang tua Tokia. Benar, semua ini ada di dalam rencana Recha. Langkah kaki Adele dan Jacob mendekati kamar tidur. Recha buru-buru berbaring di tempat tidur. Dia tidak ingin membiarkan orang luar tahu bahwa dia telah menangani racunnya, termasuk orang tuanya sendiri. Agar beritanya tidak bocor, Adele dan Jacob berjalan ke kamar dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Reka, kami baru saja menghubungi dokter terkenal. Tapi tidak disangka, keluarga Ludwig telah menghubungi para dokter terkenal ini lebih awal dan meminta mereka untuk tidak membantu. Jangan khawatir, meskipun aku berlutut dan memohon pada mereka, aku juga akan meminta mereka untuk bantu. Recha berkata, tidak perlu, hidupku saat ini tidak lagi dalam bahaya. Namun, sistem saraf aku rusak, takutnya hanya bisa berbaring lumpuh di tempat tidur seumur hidup. Keduanya sangat terkejut, mana mungkin kamu bisa menangani racun progeria tetua Ludwig dan menyelamatkan hidup. Namun, raut wajah Recha memang sudah jauh lebih baik. Jacob buru-buru memeriksa pernapasan dan detak jantung Recha, sama sekali tidak seperti orang sekarat. Keduanya bahkan lebih terkejut. Recha, bagaimana kamu melakukannya? Reka berkata, sebenarnya, aku juga tahu tentang keterampilan medis, dan aku cukup mahir dalam bidang itu. Menyelamatkan hidup bukan masalah besar bagiku. Adele dan Jacob menghela nafas lega. Selama Reka bisa hidup, itu sudah bagus. Meskipun dia lumpuh dan berbaring di tempat tidur seumur hidupnya, kami juga bisa merawatnya dengan baik. Dan pada saat ini, pintu kamar dibanting terbuka. Seluruh anggota keluarga Valkyrie menerobos masuk. Mariam langsung berkata ke intinya, Recha, karena dirimu, membuat tetua Ludwig membunuh generasi keluarga Valkyrie-ku secara tidak sengaja, kamu adalah pendosa keluarga. Dan sekarang kamu sudah lumpuh, hidupmu juga tidak akan lama lagi. Jadi, setelah tekad bulat keluarga, memutuskan untuk mengambil posisimu sebagai kepala keluarga dan mengusirmu keluar dari rumah keluarga Valkyrie. Kedepannya, aku akan mewarisi posisi kepala keluarga. Recha tidak bisa menahan tawa. Dia sudah menduga sejak lama bahwa anggota keluarga Valkyrie akan semakin menjatuhkan dirinya, hanya saja tidak disangka akan datang begitu cepat. Bahkan tidak memberi dia kesempatan untuk bernapas. Cukup kejam, wajah Jacob memerah dan berdebat, Bu, dia adalah cucu kandungmu. Sekarang dia sedang sakit parah, kamu mengusirnya keluar, bukankah ini ingin membunuhnya? Tidak peduli bagaimanapun juga, Reka juga telah menyelamatkan hidupmu dari reksa sebelumnya. Bagaimana kamu bisa tahan begitu kejam padanya? Diam. Mariam memarahinya, ini adalah keputusan keluarga secara keseluruhan, dan bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan sendiri. Tinggalkan rumah keluarga Valkyrie segera, kalau tidak, kami akan mengusirmu secara pribadi. Baik, kami pergi. Jacob mengertakkan gigi, menggendong mereka di punggungnya lagi, dan hendak pergi. Bab 987. Reksa akhirnya berguna.
Reka menghela nafas, "Hei, kalian ini ngapain sih? Apa kalian lupa sebelumnya bagaimana kalian memohon kepadaku agar aku mengizinkan kalian tinggal di rumah keluarga Valkyrie? Lupakan saja, tunggu aku kembali lagi, kalian semua akan diusir." Ha. Anggota keluarga Valkyrie tertawa terbahak-bahak. Manusia tidak berguna yang tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki, bahkan mengancam akan kembali dan mengusir mereka, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Jacob dan Adele membawa Reka sepanjang perjalanan sampai ke gedung Tomota Group baru. Melihat keadaan Reka yang begitu menyedihkan, Tokia langsung menangis. "Reka, kamu jangan khawatir. Tidak peduli kamu berubah menjadi apa, aku akan selalu bersamamu. Jika kakimu tidak bisa bergerak, aku akan menjadi kakimu. Jika lenganmu tidak bisa diangkat, tanganmu tidak bisa melakukan apapun, aku akan menjadi lenganmu." Melihat Tokia menangis dengan sangat sedih, Reka merasa sangat tertekan dan sangat ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, memikirkan situasi keseluruhan, pada akhirnya, Reka tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia menghibur Tokia, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Kamu urus pekerjaanmu dulu, Tomota Group tidak bisa tanpa dirimu. Tidak, Tokia dengan tegas menolak. Tidak peduli seberapa besar perkembangan perusahaan, berapa banyak uang yang didapatkan, semuanya tidak berarti jika tidak ada kamu. "Aku sudah menyerahkan perusahaan kepada bawahanku, dan aku akan terus menemanimu sampai kamu keluar dari masa kritis." Reka tidak berdaya, jadi hanya bisa mencari alasan lain untuk membuat Tokia pergi. Tokia, aku sedikit lapar. Aku ingin makan sup yang kamu masak sendiri. "Bisa tidak kamu buatkan untukku?" Tokia segera mengangguk, "Baik, aku akan segera membuatnya untukmu." Tokia buru-buru pergi ke pasar membeli sayuran. Reka juga meminta yang lain untuk pergi dengan alasan ingin sendiri. Saat kamar hanya dia sendirian, Reca mengeluarkan ponsel dan menelepon Irina. "Reca, Irina, lakukan sesuatu untukku. Malam ini kamu menyelinap ke rumah keluarga Valkyrie, bawa keluar Reksa yang sedang dikurung. Aku ingin bertemu dengannya." Untungnya, waktu itu Reksa dibiarkan hidup, tidak disangka akan berguna secepat ini. Suara Irina serak, seperti baru saja menangis. Tidak diragukan lagi bahwa dia juga tahu tentang masalah Reka. Dia berkata, "Reka, aku telah mendengar semua masalahmu. Jangan khawatir, meskipun aku harus melibatkan seluruh anggota grup Akatsuki, aku juga akan membalaskan dendammu." Reca buru-buru berkata, "Irina, jangan bertindak gegabah. Aku ingin aku sendiri yang membalas dendamku, itu baru bermakna. Kamu tidak boleh ikut campur." Irina mana mungkin adalah lawannya tetua Ludwig, takutnya sebelum dia bertindak, sudah terbunuh oleh racun progeria. Irina berkata dengan terkejut, "Tapi sekarang kamu bahkan sudah lumpuh, bagaimana kamu membalas dendam?" Reka, lakukan saja apa yang aku katakan. Malam ini kamu akan tahu jawabannya." Irina berpikir sejenak, "Baik, malam ini aku akan membawa Reksa ke gudang tempat aku tinggal." "Apa perlu mengirim seseorang untuk menjemputmu, Reca?" "Tidak perlu. Aku akan mencari cara untuk pergi." "Baiklah," Irina berjanji. Tokia terus menemani Reca sampai pagi, dan kemudian tertidur. Bahkan saat dia tertidur, dia terus memegang tangan Reca. Dengan begitu, jika Reca bangun di tengah malam, dan membutuhkan sesuatu, dia dapat meresponnya tepat waktu. Reca dengan pelan menarik tangannya, bangkit dari tempat tidur, dan menutupi Tokia dengan selimut. "Hei, berpura-pura menjadi manusia lumpuh. Benar-benar melelahkan. Maaf, Tokia, aku membuatmu khawatir." "Jangan khawatir, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu setelah aku menarik keluar musuh yang bersembunyi." Bab 988, kamu ternyata tidak lumpuh. Setelah selesai bicara, dia melangkah pergi. Saat ini, dia sudah kembali ke kondisi puncaknya. Dia berlari sepanjang jalan dan datang ke base camp sementara grup Akatsuki. Sebuah gudang terbengkalai di luar pinggiran kota. Reca berjalan ke gudang seperti sosok hantu,
tidak ketahuan oleh siapapun. Di dalam gudang, Reksa sedang berlutut di tanah, memohon pada Irina untuk melepaskannya. Irina mengutuknya dengan ekspresi benci, "Hei, kamu bajingan yang tidak berguna, bisa-bisanya memiliki wajah yang sama dengan Reca, benar-benar membuat malu dirinya." "Kenapa yang lumpuh itu dia, bukan kamu?" Reksa tertegun sejenak. "Kamu kenal dengan Reca?" "Irina, omong kosong." Reksa buru-buru memohon belas kasihan, "Kamu biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Aku kenal seorang dokter jenius, dia pasti bisa menyembuhkan Reca." "Oh," Irina segera menjadi tertarik, "katakanlah." Reksa buru-buru berkata, "Aku punya teman, seorang dokter jenius yang menetap di Provinsi Omada. Dia pernah menyembuhkan orang lumpuh dan infak serebral, dan dia pasti bisa menyembuhkan Reca." Puff, Reca yang ada di dalam kegelapan, tidak bisa menahan tawa. Jika tidak salah tebak, teman dokter jenius yang Reksa maksud adalah dirinya sendiri. Lagi pula, di Provinsi Omada yang begitu luas, hanya dia yang bisa menyembuhkan manusia lumpuh dan infak serebral. Reksa ingin mengundang Reca untuk menyembuhkan Reca, benar-benar lelucon besar. Mendengar suara tawa ini, Irina melompat kaget. Siapa itu? Keluarlah, bisa-bisanya masuk ke gudang tanpa disadari oleh dirinya. Pihak lawan pasti adalah master di antara para master. "Jangan panik, ini aku." Reca berjalan keluar dari kegelapan dan muncul. "Kamu?" Melihat Reca, keduanya tercengang. Situasi apa ini? Bukannya Reca sudah lumpuh, seluruh tubuh tidak bisa bergerak, hanya kepala yang bisa bergerak? Mengapa Reca saat ini, tinggi dan lurus seperti pinus, dengan langkah tegas, penuh kekuatan, sama sekali tidak ada tanda lumpuh. Bahkan lebih kuat dari orang biasa. Ini, apa yang terjadi? Irina bergegas maju dan meremas tangan Reca. "Bukannya kamu bilang kamu sudah lumpuh?" Reka tersenyum menghina, "Orang tua itu masih tidak berarti apa-apa di mataku." "Aku sebelumnya hanya menyesuaikan diri dengannya, berpura-pura lumpuh saja." Kulit kepala Reksa mati rasa. Bahkan tetua Ludwig yang hanya ada dalam legenda, tidak berarti apa-apa di matanya. Perkembangan adik laki-lakinya ini, sebenarnya sudah sejauh mana? Irina merasa senang, di samping itu, dia juga sedikit kecewa dan mendesah. Awalnya dia mengira setelah Reka lumpuh, Tokia akan meninggalkannya. Dengan begitu, dirinya memiliki kesempatan untuk bersamanya. Sekarang, mimpi itu hancur. Reca sedikit bingung. "Aku sudah pulih." Irina seharusnya bahagia, kenapa kecewa dan mendesah putus asa? Reca juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia bertanya kepada Reksa, "Aku tanya padamu, kamu ingin mati atau hidup?" Reksa berkata dengan cepat, "Ingin hidup, tentu saja aku ingin hidup." "Adik, tolong ampuni kakak." Reca berekspresi jijik, "Diam." "Panggil adik sekali lagi, aku akan langsung membunuhmu sekarang." Reksa dengan cepat tutup mulut. "Reka, aku sekarang bisa memberimu satu kesempatan untuk hidup. Pernah dengar pepatah ini, berjuang dalam situasi tidak berdaya. Kamu wakilkan aku memalsukan kematian sekali, dan aku akan membiarkanmu hidup selamanya dan beri kamu sejumlah uang, agar kamu bisa menghabiskan masa tuamu dengan tenang." Reksa memandang Reka dengan bingung, "Apa maksudnya ingin aku mewakili kamu memalsukan kematian?" Bab 989. Pengakuan cinta Irina. Reka mendekat ke samping telinga Reksa dan menceritakan rencananya. Setelah mendengar ini, Reksa ragu-ragu. Jika dirinya melakukan apa yang dikatakan Reka, dia tidak yakin apakah dirinya benar-benar masih bisa hidup. Reka melanjutkan, "Kamu sebaiknya mempertimbangkannya dengan baik. Jika kamu bekerja sama denganku, kamu masih memiliki kesempatan 70% untuk hidup dan menghabiskan sisa hidupmu dalam damai. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Kamu juga tahu, anggota keluarga Valkyrie sangat berharap kamu mati." Sekarang, Mariam kembali menduduki posisi kepala keluarga. Apakah dia membiarkanmu hidup? Mendengar kata Mariam, sekujur tubuh Reksa langsung menggigil. Terakhir kali,
dirinya membawa Maryam sebagai sandera dan hampir saja membunuhnya. Maryam pasti sangat berharap bisa mengupas kulitnya. Jika dia terus berada di tahanan rumah keluarga Valkyrie, dia pasti akan mati. Setelah melakukan pertimbangan yang sengit, Reksa menggertakkan giginya. Baik, aku setuju denganmu. Reca berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Irina tiba-tiba menghentikan Reca. Ada hal lain? Reca berhenti. Irina menatapnya dengan penuh kasih sayang. Reca, jika suatu hari nanti, kamu benar-benar lumpuh, aku bersedia menemanimu sepanjang waktu. Reca merasa sedikit sakit kepala. Tanyakan pada dunia apa itu cinta, langsung mengajarkan orang-orang hidup dan mati saling menemani. Di aula keluarga Ludwig, orang-orang dari keluarga Ludwig berkumpul bersama dengan gembira, seperti malam tahun baru. Tetua Ludwig akhirnya berhasil melumpuhkan Reca. Ini adalah berita terbaik yang mereka dengar dalam beberapa waktu ini. Tetua Ludwig berkata, meskipun Reca lumpuh, tapi jantungnya juga sudah tercemar oleh racun progeria. Untuk sementara ini, kalian jangan mengambil jantungnya, walaupun ambil sekarang, juga tidak berguna. Setelah 7 hari, racun di jantungnya akan secara otomatis berpindah ke otaknya. Saat itu baru ambil jantungnya. Baik, keluarga Valkyrie buru-buru setuju. Tetua Ludwig pergi, lanjut bermeditasi. Charles menjadi sedikit tidak sabar. Dia ingin sekali bisa mengupas kulit Reca sekarang, sama sekali tidak bisa menunggu lagi. Dia berkata dengan hati-hati, Nenek, aku rasa sekarang aku lebih baik pergi bertemu Reca sebentar. Kamu juga tahu, Reca juga memahami jurus terlarang. Bagaimana jika dia bisa menghilangkan racunnya? Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan saat dia sedang sakit sekarang, memotong urat tangan dan kakinya, agar lebih aman. Mana mungkin Nyonya Tua Ludwig tidak mengerti jalan pikiran Charles, dia tidak sabar ingin membalas dendam. Nyonya Tua Ludwig berkata, saran ini tidak buruk. Ingat, hanya boleh melumpuhkan urat nadi anggota tubuhnya, saat ini tidak boleh membunuhnya. Jantungnya masih berguna, aku mengerti. Charles sangat bersemangat, membawa pengawal keluarga Ludwig menuju Midgard. Midgard, siang hari yang cerah. Tokia merawat Reca makan makanan bergizi dan istirahat tidur siang. Setelah itu, dia bergegas ke Tomota Group. Ada beberapa dokumen penting di Tomota Group yang harus disetujui langsung olehnya. Dia harus bergegas menyelesaikan urusan perusahaan, dan berusaha untuk segera kembali sebelum Reca bangun. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengurus bisnis perusahaan dan mengurus Reca, sangat sibuk. Begitu Tokia pergi, ponsel Reca berdering. Itu dari Irina. Irina, Charles sudah bergerak, memimpin orang-orang bergegas ke arah kamu. Reca, bawa Reksa kemari. Tidak lama kemudian, Reksa dibawa kemari oleh Irina. Reca memberitahu Reksa, ingat, kamu sekarang adalah aku, manusia tidak berguna yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dan bahkan kehilangan fungsi bicara. Bab 990, putuskan urat kaki dan tangan Reca. Reksa, baik. Dia bergegas berbaring di tempat tidur. Reca menikam 2 jarum perak di punggungnya saat dia tidak memperhatikannya. Reksa terkejut dan memberontak, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia menatap Reca dengan ngeri. Reca, jangan panik, aku hanya memblokir titik akupuntur kamu untuk sementara waktu. Agar nanti kamu tidak bicara sembarangan dan membocorkannya. Karena aku sudah bilang aku akan menyelamatkan hidupmu, tentu saja aku tidak akan membuatmu mati. Ketakutan Reksa menghilang. Di luar pintu, terdengar suara langkah kaki yang berantakan. Tidak diragukan lagi, Charles memimpin orang-orang kemari. Reca segera bersembunyi di lemari di sampingnya. Pintu ditendang dengan keras hingga terbuka. Charles, yang berada di kursi roda, memimpin 7 pria kuat menerobos masuk. Melihat Reksa berbaring di tempat tidur, Charles tertawa, Marga Valkyrie, kita bertemu lagi. Reksa tidak menanggapi sama sekali, dia sekarang tidak bisa berbicara sama sekali. Charles berkata,
Reca, bukankah kamu cukup sombong? Ayo, lanjutkan kesombongan kamu. Aku sudah memberitahumu sejak awal, jika kamu melawanku, hanya ada satu jalan kematian, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Reksa masih tidak menanggapi. Charles, jangan bilang kamu bahkan kehilangan fungsi bicara. Seseorang, tampar mulutnya. Seseorang yang dia bawa kemari segera melangkah maju, membungkuk ke kiri dan ke kanan, menamparkan wajah Reksa dengan ganas. Hingga hidung Reksa memar dan wajahnya bengkak, barulah dia berhenti. Dari awal hingga akhir, Reksa hanya diam, bahkan tidak ada perlawanan. Ha. Kepala Charles mendongak dan tertawa 3 kali, sepertinya tangan dan kakimu benar-benar lumpuh, dipukul hingga seperti ini, masih tidak melawan. Ingat, yang bisa tertawa sampai akhir, barulah namanya tertawa yang paling baik. Karena kamu tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu, dibiarkan begitu juga tidak ada gunanya. Putuskan urat nadi anggota tubuhnya, pengawal segera mengeluarkan belatinya, mengayun serangkaian gerakan pisau di ujung jarinya, berjalan menuju ke arah Reksa. Wajah Reksa menjadi pucat ketakutan. Memutuskan urat tangan dan kaki secara hidup-hidup, memikirkannya saja sudah sangat menyakitkan. Dia berusaha memberontak, membuka mulutnya memohon belas kasihan, tapi itu hanya sia-sia. Tidak bisa bergerak, tidak bisa mengeluarkan suara. Puff, urat tangan dan kaki Reksa putus secara paksa, dan darah menodai spray dan tempat tidur. Reksa pingsan karena rasa sakit, wajah Charles masih penuh makna. Sial, aku masih belum puas bersenang-senang, kenapa kamu langsung pingsan? Seseorang, tampar dan bangunkan dia, pengawal menamparkan Reksa lagi. Namun, Reksa tidak bangun. Charles, sial, tusuk perutnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membangunkannya. Pengawal dengan hati-hati menasihati, Tuan Muda, bagaimana kalau dibiarkan saja? Dengan fisik Reka saat ini, jika menusuknya lagi, dia mungkin bisa mati. Tetua Ludwig secara pribadi sudah berpesan, saat ini masih tidak boleh membunuhnya. Palingan 7 hari kemudian, setelah mengambil jantungnya, baru hancurkan dia, itu juga tidak terlambat. Charles menggertakkan giginya, hanya bisa seperti itu. Kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Segera hubungi Tokia, minta dia kembali untuk menyelamatkan nyawa manusia tidak berguna ini. Jika dia benar-benar mati sekarang, kemudian Tetua Ludwig menyalahkanku, itu tidak akan baik. Aku mengerti. Charles dan rombongannya pergi. Reka buru-buru keluar dari tempat persembunyian dan menyelamatkan Reksa. Charles ini memang sangat kejam. Tak lama kemudian, Reksa siuman. Kakiku, tanganku.